wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Telah dipanggil oleh Allah lewat malaikat Ibrahim alaihissalam. Manusia dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, maka berdatanganlah dari yang jauh, dari pelosok-pelosok dengan mengendarai unta dan berjalan kaki karena rindunya kepada Baitullah. Maka baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang pertama sampai nanti umroh yang kedua adalah kafarah, menggugurkan dosa-dosa kita di antara keduanya. Subhanallah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji dan ibadah umroh adalah ibadah untuk menyempurnakan rukun Islam. Yang keberapa Ibu Bapak? Yang kelima. Syahadat udah Ustadz, sholat udah Ustadz, puasa sudah Ustadz, zakat sudah Ustadz, tinggal yang kelima yaitu berhaji, berangkat sebagai penyempurna rukun Islam yang kelima. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ibu sudah memendam rasa rindu berat, rasa kangen berat ingin berjumpa dengan Baitullah, menunggu jadwal haji kelamaan, maka saran Ustadz ikuti Bapak Daryanto beserta ibu berangkat umroh dulu selagi kita masih diberikan kesehatan, ibu ya, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih segar, masih sehat, berangkat umroh dulu. Untuk apa? Untuk memenuhi rasa kangen, rasa rindu yang berat, ingin berjumpa dengan Baitullah. Amin ya robbal alamin. Ustaz doa ini mudah-mudahan seluruh warga yang ada di komplek Depkes ini semuanya berangkat umroh tahun ini, saling menyusul berangkat umroh. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah umroh itu adalah ibadah umroh dan haji adalah ibadah yang berat, ibadah besar dan ibadah berat. Mengapa Ustadz ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah ibadah besar dan ibadah berat? Karena ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah gabungan dari 3 macam ibadah. Yang menjadikan berat karena ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah gabungan dari 3 ibadah. Ada ibadah jasmani, ada ibadah ruhani, ada ibadah mali. Ibadah jasmani, badan kita harus sehat. Ibadah ruhani, keimanan, keyakinan, tauhid kita, keikhlasan kita harus kuat. Dan harta kita pun untuk ongkos pergi ke Baitullah itu harus siap. Jadi ibadah haji dan ibadah umrah itu ibadah yang besar dan ibadah yang paling berat. Maka banyak orang yang kikir dan pelit suka banyak alasan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ustadz, saya belum mampu, padahal sudah mampu. Ustadz, saya belum siap, padahal sudah siap. Ustadz, saya belum dapat panggilan, padahal panggilan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah. Banyak alasan. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya
yang sengaja menunda-nunda bahkan meninggalkan ibadah haji dan umroh dengan sengaja, padahal dia sudah mampu, padahal dia sudah siap, tidak ada halangan secara medis dan syar'i, tapi dia meninggalkannya, maka kelak ketika dia meninggal dunia, kata baginda, digolongkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Ini baginda yang bersabda, yang bilang, siapa orangnya yang sudah mampu ketiga-tiganya, jasmani, ruhani, dan mali, harta, kemudian dia menunda-nunda untuk berhaji dan berumroh, padahal dia sudah mampu, tidak ada halangan secara medis dan syar'i, maka ketika dia meninggal digolongkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah bersabda dengan sabdanya tadi, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya rajin sholat 5 waktu bahkan berjamaah, bahkan sholat sunnah pun dikerjakan dari duha sampai tahajud, zakat dikerjakan, dan lain-lain ibadah dikerjakan, tapi saat meninggal dia belum berhaji dan berumroh. Apa jawab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Badalkan haji dan umrohnya, badalkan haji dan umrohnya orang tua, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki yang banyak kepada anaknya, dan sebagai tanda bersyukur anak kepada orang tuanya, dan yang ketiga sebagai tanda bahwa dia adalah anak yang soleh, membadalkan haji atau umroh kedua orang tuanya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keuntungan, keistimewaan orang yang pergi berhaji dan berumrah? Apa keistimewaan, keuntungannya Ustaz, kelebihannya, kebaikannya bagi orang yang sudah pergi berhaji dan berumrah? Yang pertama, orang yang sudah menunaikan ibadah umroh saja ya Bu ya, kita bahas umroh saja. Orang yang sudah menunaikan ibadah umroh, maka dia akan dikuatkan imannya, tauhidnya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan ibadah haji dan umrah, maka orang tersebut akan dikuatkan keimanan, tauhid, dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian Ustaz? Alasannya karena orang yang berhaji dan berumrah menyaksikan sendiri dengan kepala mata sendiri tempat kelahiran, tempat perjuangan para nabi, khusus Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, baru berangkat